Hey everyone, back again at Cisareo Design and Science. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mencari luas dan keliling segitiga. Nah ini teman-teman, nah ini kelanjutan untuk materi bangun datar ya teman-teman. Nah di video ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai jenis-jenis segitiganya, akan tetapi di sini akan membahas mengenai secara umum bagaimana mencari luas dan keliling segitiga. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama kita mulai dari rumus ya teman-teman. Rumusnya, nah di sini ada sebuah segitiga sama kaki ya, ABC. Nah AC ini memiliki panjang yang sama dengan BC ya. Oke. Nah alasnya yang ini. Nah alas dari A ke B ya, dan tingginya itu dari yang sini A ini ke C ini. Nah tingginya. Oke, bagaimana mencari luasnya? Nah untuk mencari luasnya, luas sama dengan setengah alas kali tinggi ya teman-teman. Oke, nah ini alasnya dan tingginya ini dari sini ke sini ya. Oke, untuk mencari kelilingnya, nah tinggal jumlahkan saja semua sisinya ya. Kalau misalkan untuk mencari kelilingnya, AB nih, panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang AC ya. Jadi ketiga sisinya ini jumlahkan saja ya. Kalau misalkan untuk mencari keliling ya. Nah seperti ini ya teman-teman rumusnya. Nah ini. Oke, biar kalian bisa lebih memahami lagi, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh yang pertama. Nah, di sini ada segitiga ABC sama kaki ya. Nah, sama seperti ini sama kaki. Nah, diketahui panjang alas segitiga ABC 40 cm. Nah, yang ini ya teman-teman, dari A ke B ini panjangnya itu 40 cm ya teman-teman. Tingginya itu 21 cm. Nah, yang ini dari sini ke sini ya, panjangnya itu 21 cm. Oke. Dan panjang sisi AC yaitu sama dengan 29 cm ya, dari sini ke sini nih. Ya, 29 cm AC. Maka luas dan kelilingnya, oke, kita akan jawab. Luas segitiga ABC sama dengan, nah, kita menggunakan rumus ini. Nih, di sini sudah diketahui alasnya yaitu 40 cm. Maka setengah alas, nah dikali alas, setengah kali alas. Nah alasnya itu masukkan 40 ke sini, 40. Nah yang tingginya 21 kali 21. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi intinya setengah kali alas kali tinggi ya, seperti ini, sama dengan, nah kita akan coret ya, 40 dibagi 2 nih, seperti ini. 40 dibagi 2 itu sama dengan 20 ya. 20 kali 21 sama dengan 420 cm persegi. Nah, jadi luasnya itu 420 cm persegi ya. Jadi intinya seperti ini ya teman-teman. Untuk mencari luas itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi harus ada alasnya dan harus ada tingginya ya kalau misalkan untuk mencari luas. Oke, selanjutnya kita akan mencari kelilingnya ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Oke, sekarang kita akan mencari kelilingnya ya teman-teman. Keliling segitiga ABC sama dengan, nah kalau keliling ini tinggal jumlahkan saja ketiga sisinya ya. Nah di sini coba kalian perhatikan, karena di sini segitiga sama kaki, otomatis ada dua sisi yang memiliki panjang yang sama, yaitu AC dengan BC ya. Nah berarti di sini BC ini 29 juga ya, karena memiliki panjang yang sama dengan AC. Oke, kita jumlahkan ya teman-teman. 29, karena di sini ada dua ya yang sama, maka 29 ditambah 29 ya, yang BC ini 29. Kemudian ditambah alasnya nih di sini 40 ya, sama dengan 98 cm ya. Jadi pada intinya untuk mencari keliling itu tinggal jumlahkan saja panjang ketiga sisinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maka hasilnya 98 cm. Nah, ini. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita akan masuk ke contoh berikutnya, karena di pembahasan ini soalnya bervariatif ya teman-teman, biar kalian bisa lebih memahami lagi apabila ada soal yang berkaitan dengan luas dan keliling segitiga ya. Oke, nah yang nomor 2. Nah di sini ada segitiga siku-siku PQR. Nah di sini
diketahui panjang sisi miring segitiga PQR yaitu 34 cm. Nah, yang ini ya, yang RQ ini 34 cm. Dan panjang alasnya itu yaitu 30 cm, yang ini PQ ya. Dari P ke Q, 30 cm. Tentukan luasnya. Nah, di sini kita akan mencari luas, sementara luas itu harus ada komponen yang namanya tinggi. Dan yang diketahui di sini adalah alas dan sisi miringnya. Maka untuk mencari tingginya, kalian bisa menggunakan konsep teorema Pitagoras ya, teman-teman. Nah, karena kebetulan di sini segitiganya siku-siku, maka berlaku yang namanya teorema Pitagoras. Oke, kita akan jawab. Untuk mencari tingginya itu, maka menggunakan konsep teorema Pitagoras. Nah, seperti ini. PR kuadrat. Nah, karena kita akan mencari tingginya ya. PR kuadrat sama dengan, nah, ini yang dikurangi RQ kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita tinggal masukkan saja. PR kuadrat sama dengan, nah, RQ-nya itu 34. Masukkan ke sini, 34 kuadrat. 34 kuadrat ya. Kurangi 30 kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, kita akan operasikan. PR kuadrat sama dengan 1156 dikurangi 900 ya. Kemudian PR kuadrat sama dengan 256. PR sama dengan, nah, kedua ruas ini diakarkan ya, teman-teman. Nah, ini yang kalau diakarkan menjadi PR ya. PR kuadrat kalau diakarkan menjadi PR. Kemudian kita akarkan yang ini 256. Hasilnya itu yaitu PR sama dengan 16 cm. Jadi panjang PR ini sama dengan 16 cm. Nah, kalau sudah seperti ini mudah ya, teman-teman, karena kita sudah mencari tingginya ya. Karena syarat untuk mencari luas itu harus ada yang namanya alas dan tinggi ya. Dan tingginya ini sudah diketahui ya. Oke, maka luas segitiga PQR sama dengan, nah, setengah, nah, alasnya itu 30 ya. Kali 30, nah, kali 30 dikali tingginya yaitu 16 ya. Oke, kita akan coret atau bagi ya, 30 dibagi 2. Nah, ini 30 bagi 2 sama dengan 15 ya. 15 dikali 16 sama dengan 240 cm persegi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Jadi pada intinya kalau misalkan di soal terjadi ketidaklengkapan, misalkan yang belum diketahui itu tingginya, maka kalian cari terlebih dahulu tingginya. Begitupun sebaliknya, apabila yang belum diketahui alasnya, maka kalian harus cari terlebih dahulu alasnya. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita masuk ke contoh terakhir atau contoh nomor 3. Nah, nomor 3. Nah, di sini ada sebuah segitiga ya, KML. Nah, jika diketahui panjang ML yaitu 34 cm ya, ML-nya itu sama dengan 34 cm. AL itu, nah, dari sini ke sini AL ini 30 cm dan KA ini 12 cm ya. Oke, tentukan kelilingnya ya. Oke, kita akan jawab. Nah, untuk mencari keliling ini, ketiga sisinya itu dijumlahkan. Keliling segitiga KLM sama dengan KM ditambah ML ditambah KL ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini yang belum diketahui panjangnya itu panjang KM ya. Panjang dari K ke M ya, yang ini. Nah, maka untuk mencari kelilingnya kalian harus cari terlebih dahulu panjang KM-nya. Ya, bagaimana caranya? Oke, kita akan cari panjang KM-nya. Nah, maka cari terlebih dahulu panjang KM ya, teman-teman. Nah, kalau kita arsir ya, di sini itu akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Segitiga siku-siku. Nah, kita keluarkan yang ini segitiganya. Nah, menjadi seperti ini ya. AML ya. Segitiga AML. Nah, kalau segitiga siku-siku ini berlaku yang namanya teorema Pitagoras ya. Nah, berarti kita masukkan ke sini. Nah, 34 cm yang panjang sisinya dan panjang alasnya itu 30 cm ya. Nah, dengan tujuan kita akan mencari panjang KM ya. Nah, ini step by stepnya ya, teman-teman. Oke, berarti otomatis kita akan mencari terlebih dahulu panjang AM-nya ya. Nah, di sini berlaku yang namanya konsep teorema Pitagoras. Oke, kita akan cari AM kuadrat. Nah, karena di sini yang ingin dicari itu tingginya ya, maka AM kuadrat sama dengan ML kuadrat dikurangi AL kuadrat.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kuadrat sisi miring ini dikurangi kuadrat sisi alasnya ya. Oke, AM kuadrat sama dengan, nah, tinggal masukkan saja nilai ML-nya. 34 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan operasikan. AM kuadrat sama dengan 1156 dikurangi 900 ya. Oke, kita akan kurangi. AM kuadrat sama dengan 256. Nah, kita akarkan kedua ruas ini. AM sama dengan akar 256. Nah, seperti ini. Oke, AM sama dengan 16 ya. Jadi, panjang AM ini 16 cm ya. Oke, kita masukkan ke sini 16 cm. Nah, panjang AM ini 16 cm ya. Nah, maka panjang dari sini ke sini ini 16 ya. Nah, di sini 16. Nah, di sini sudah ketemu ya teman-teman, panjang AM-nya itu 16 cm. Tinggal kita cari panjang KM-nya ya. Oke, coba kalian perhatikan segitiga KML ini. Kalau kita perhatikan, selain segitiga ini masih ada segitiga siku-siku lainnya, yaitu KAM ya, yang ini nih. Dari sini ke sini ya. Maka kalau kita arsir seperti ini, nah biar lebih jelas, dan kemudian kita keluarkan segitiganya seperti ini, maka di sini membentuk segitiga siku-siku seperti ini ya teman-teman. Nah, dengan tinggi 16 cm yang barusan kita cari, yaitu panjang AM-nya ya, yang 16 ini, dan panjang alasnya itu 12 cm ya. Dari K ke A ini 12 cm. Karena di sini segitiga siku-siku ya teman-teman, maka berlaku juga teorema Pitagoras ya, sama halnya seperti segitiga yang ini ya. Maka kita ingin mencari KM-nya, otomatis kita mencari panjang sisi miringnya ya teman-teman, yaitu K ke M ya. Nah, di sini biar cukup. Nah, maka KM kuadrat sama dengan MA kuadrat ditambah KA kuadrat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan saja ya teman-teman nilai-nilai yang sudah diketahuinya. Maka KM kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Karena MA ini sama dengan 16 cm dan KA ini sama dengan 12 cm ya teman-teman. Oke, kita operasikan. KM kuadrat sama dengan 256 ditambah 144 ya. Oke, biar cukup ke sini. KM kuadrat sama dengan 400 ya. KM sama dengan akar 400. Nah, seperti ini ya teman-teman, karena kedua ruas ini diakarkan ya teman-teman. Nah, kalau ini diakarkan, maka hasilnya KM. Nah, ini diakarkan juga yang 400-nya. KM sama dengan 20 ya. Jadi panjang KM ini 20 cm ya teman-teman. Nah, ini sudah diketahui sekarang 20 cm. Oke, kalau sudah seperti ini lebih mudah karena sudah lengkap panjang sisinya ya. Nah, di sini 20 cm, ini 20 cm, dan sisi-sisinya sekarang sudah diketahui. Nah, tujuannya itu mencari kelilingnya ya teman-teman. Maka kalau sudah seperti ini, tinggal substitusikan saja nilai-nilai yang sudah diketahuinya. Keliling segitiga KLM sama dengan, nah KM-nya itu 20 cm. Masukkan ke sini. 20 ditambah ML-nya itu 34. Tambah 34 ditambah nih 12 ditambah 30 sama dengan 42 ya teman-teman. Jadi panjang KL ini 42 ya. Nah, maka keliling segitiga KLM ini sama dengan 96 cm. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di soal kalian menemukan segitiga seperti ini, kalian coba terlebih dahulu analisis ya. Apakah sebuah segitiga di soal itu mengandung segitiga siku-siku ya. Kalau misalkan mengandung segitiga siku-siku, coba kalian ingat-ingat konsep teorema Pitagoras ya. Apabila salah satu sisinya itu belum diketahui ya. Jadi intinya kalian harus paham terlebih dahulu yang namanya teorema Pitagoras. Kalian bisa cek linknya di bawah kolom video ini. Bisa kalian tonton ya materi teorema Pitagoras. Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasan bagaimana mencari luas dan keliling segitiga. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.